Narasi mengatakan bahwa perbedaan jumlah pasukan antara kedua belah pihak semakin menipis. Pertempuran antara 30.000 orang pasukan kelompok bajak laut hewan buas melawan 5.400 pasukan aliansi samurai dan bajak laut berkat strategi Kibinango milik Tama serta upaya gemilang para samurai dan bajak laut, selisih kekuatan tempur di antara kedua belah pihak semakin kecil. Kita juga diperlihatkan 3 dari 5 tobi rupo yang sudah dikalahkan, yaitu Black Maria, Husu, dan Sasaki. Terlihat mereka sudah tidak sadarkan diri setelah pertarungan mereka dengan Nico Robin, Jinbe, dan Franky. Tobi rupo, para perwira terkuat milik kelompok bajak laut hewan buas, kini telah tumbang seluruhnya. Kemudian kita melihat Pulau Onigashima terbang di langit yang sudah dekat dengan ibu kota bunga. Dikabarkan, Pulau Onigashima itu tinggal setengah jarak lagi dari pantai Wano Kuni ke ibu kota bunga. Kita juga diperlihatkan Luffy berteriak dengan penuh semangat. Luffy terlihat gemuk setelah memakan semua makanan yang diberikan Caribou kepadanya. Dikabarkan juga, sisa waktu hingga Pulau Onigashima tiba di ibu kota bunga tinggal 15 menit lagi. Shin beralih ke lantai 3 kastil Onigashima. Di tempat pertarungan Raijo melawan Fukurokujo yang dipenuhi kobaran api di sekitar mereka. Kebakaran, padamkan apinya, ucap orang-orang di sekitar mereka mencoba memadamkan api yang membakar ruangan tersebut. Hai Fukurokujo, kenapa kau malah mengabdi kepada orang seperti Kurojumi Orochi, ucap Raijo. Terlihat Raijo dan Fukurokujo mengeluarkan jurus ninjanya. Raijo menggunakan teknik Ninpo Bunshin no Jutsu untuk membuat beberapa bunshin. Sementara Fukurokujo menggunakan teknik Ninpo Mimitabu Cracker, di mana Fukurokujo dapat mengontrol daun telinganya yang memanjang sesuka hati seperti cambuk. Kita ini adalah ninja yang dikumpulkan untuk mengabdi pada shogun yang sedang berkuasa. Kau sendiri bagaimana? Bisa-bisanya malah mengabdi pada hantu, ucap Fukurokujo. Raijo menyerang Fukurokujo dengan beberapa bunshinnya. Hah, maksudmu Tuan Oden ya? Ucap Raijo. Tapi Fukurokujo mampu melihat Raijo yang asli dan berhasil menjatuhkan Raijo dengan serangan cambuk daun telinganya yang memanjang. Tidak peduli sehebat apapun ninjutsu yang kau kuasai, orang yang mudah terbawa emosi sepertimu takkan bisa menjadi ninja sejati, teriak Fukurokujo. Justru berkat emosi, kami bisa merasakan kepuasan, ucap Raijo yang mulai kembali berdiri. Sejak hari itu, kami telah tertawa, menangis, juga mati bersama Tuan Oden. Seperti katamu, sekarang ini kami adalah arwah penasaran yang ingin mewujudkan cita-cita majikan kami. Bagi kami, ini bukanlah sebuah misi. Setiap dari kami adalah pengikut yang mengabdi dengan emosi. Kami bahkan rela meski harus mati. Karena mulai hari ini, malam penderitaan di bawah Orochi serta Kaido akan berakhir dan digantikan oleh cahaya matahari yang bersinar terang. Cahaya matahari di bawah pemerintahan Tuan Momonosuke sebagai shogunnya, ucap Raijo. Saat Raijo berbicara tadi, kita melihat sarung pedang merah lainnya. Kinemon, Kiku, dan Asura terbaring di tanah tidak sadarkan diri, sementara yang lainnya sedang bertarung. Shin beralih ke bagian dalam dari lantai 3 kastil Onigashima. Terlihat Killer dan Hawkin sedang bertarung. Hawkin menggunakan bentuk seperti orang-orangan sawah. Kita bisa melihat beberapa boneka jerami di tanah. Tampaknya Killer menyerang Hawkin berkali-kali, tetapi tidak ada efeknya berkat kekuatan Hawkin. Sial kau Hawkin, sebenarnya berapa banyak nyawa yang kau miliki, ucap Killer. Tinggal sedikit lagi, sepertinya ini gawat juga, ucap Hawkin. Killer pun berlari menyerang Hawkin dan berhasil menusuk Hawkin. Kalau begitu aku turut prihatin padamu, ucap Killer. Memang tinggal sedikit lagi, tapi yang lebih penting, nyawa siapa yang terhubung dengan boneka ini, ucap Hawkin. Beralih ke lantai 2 bagian dalam kastil Onigashima. Lau dan Kid bertarung melawan Big Mom. Tiba-tiba, Kid berlutut dengan luka tusukan muncul di dadanya. Hai, ada apa denganmu Kid? Ucap khawatir Lau. Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba bisa muncul luka tusuk? Ucap Kid tampak kesakitan. Kembali ke lantai 3. Jangan-jangan boneka jerami itu, ucap Killer. Sebenarnya menyaksikanmu membunuh Kid tanpa kau sadari adalah hal yang menyenangkan. Tapi, kurasa menyaksikanmu tidak berdaya seperti ini juga tidak kalah menyenangkan. Pada saat kau berhasil membunuhku, pada saat itu jugalah kau telah membunuh kaptenmu sendiri. Nah, ayo kita nikmati pertarungan ini, ucap Hawkin yang kini telah kembali ke wujud manusianya. Selera humormu benar-benar memuakkan, ucap Killer. Shin beralih ke kubah tengkorak, lantai pertunjukan. King dan Queen terlihat dalam bentuk hybridnya. Mereka menyerang semua gifter yang mengkhianati mereka. Area di sekitar lantai pertunjukan terbakar. Terlihat King membakar kepala seorang gifter berlengan 4 dengan tangannya yang mengeluarkan api. Kalian harus membayar mahal aksi pengkhianatan kalian, ucap King. Di mana Marco?
Tolong lakukanlah sesuatu, ucap seorang gifter yang telah memakan Kibidango. Dia sudah sangat kelelahan. Sekarang kita sendiri yang harus menghadapi mereka, ucap seseorang. Marco telah mencapai batasnya, sehingga dia tidak bisa menghentikan mereka lagi. Terlihat Marco tergeletak di tanah dengan penuh luka di tubuhnya. Sangoro, apa kau masih baik-baik saja? Mereka sedang mencari Jorojuro, ucap seseorang samurai yang berada di dekat Sanji yang terbaring di tanah. Sial, memang sulit kalau harus menghadapi dua orang sekaligus, ucap Sanji. Apa ada yang bisa menghentikan mereka? Kalau begini terus, mereka akan menghabisi semua orang yang ada di lantai ini, ucap seorang samurai. Sanji pun bangun dan berteriak kepada Chopper dan Miyagi untuk membawa Zoro pergi jika obatnya tidak bekerja. Miyagi mengatakan obat itu mungkin memerlukan waktu untuk bekerja karena Zoro saat ini dalam kondisi kritis. Berjuanglah Zoro, ucap Chopper yang melihat Zoro yang terlihat melawan rasa sakit pada tubuhnya. Sanji pun melompat dan menendang wajah Queen. Kalian mencariku kan, ucap Sanji. Sementara King memerintahkan anak buahnya untuk mencari Zoro. Cepat cari dan habisi Roronoa Zoro. Sepertinya dia sedang menerima pengobatan yang tidak biasa. Jangan biarkan dia pulih, ucap King. Sementara Perospero terlihat bersembunyi di dalam sebuah ruangan, tapi dia berencana menyerang Sanji dari kejauhan. Perospero menarik panahnya dan membidik Sanji. Dasar para monster bodoh, aku jadi tidak bisa melihat dengan jelas akibat kekacauan yang kalian buat. Yah, pokoknya nyawa Pinsmoke Sanji kini akan jatuh di tanganku, ucap Perospero. Seandainya waktu itu kau menikahi Puding, pasti sekarang kau tidak perlu bertarung bersama orang-orang seperti mereka. Matilah kau dasar produk gagal Germa, ucap Perospero lagi. Sanji berada pada jangkauan tembak Perospero, tapi sebelum menembakkan panahnya, Nekomamushi datang dengan kecepatan penuh dan menampar wajah Perospero. Ketemu juga kau, ini balas dendam untuk Pedro, ucap Neko. Pukulan itu membuat Perospero terbang dan menabrak beberapa batu di dekat jembatan. Takkan kubiarkan kau lolos, ucap Neko lagi. Chopper, Miyagi dan Tristan berlari bersama Zoro dengan dua orang samurai yang menggendong Zoro. Namun anak buah King melihat mereka saat mereka berlari. Ketemu, itu dia Roronoa Zoro, ucap anak buah King. Mereka menemukan kita, ayo lari, ucap Chopper. Lindungi Jorojuro, dia adalah salah satu pejuang terkuat kita yang sedang terluka, teriak para samurai. Tiba-tiba King muncul dan memotong jalan mereka. Hah, itu King, ucap Miyagi. King membuat bola api di tangannya dan akan menyerang Chopper dan yang lainnya dengan serangan baru yang disebut Andon atau Kaisar Api. Sial, Marimo ini merepotkan saja, ucap Sanji berlari ke arah Chopper dan yang lainnya. Tiba-tiba Marco muncul dengan kecepatan penuh dan sekaligus menangkis serangan King. Dulu sekali, aku pernah dengar bahwa di atas Red Land tinggal sebuah suku yang memiliki kemampuan mengeluarkan api. Bukankah begitu, King Sang Api Membara? Ucap Marco. Tapi kemudian Queen datang untuk membantu King. Tidak kusangka kau ini, rupanya kau masih hidup ya Marco, ucap Queen. King dan Queen bersiap menyerang Marco dengan serangan gabungan mereka. Queen menyiapkan sinar lasernya, sementara King membuat bola api di tangannya. Mereka berdua akan menyerang Marco dengan serangan gabungan mereka. Matilah sekarang juga bajak laut Shirohige, ucap mereka. Yah, aku menyerah. Aku sudah lelah. Bagianku hanya sampai sini saja, ucap Marco mengangkat kedua tangannya. Saat Marco mengatakan itu, kita melihat perban Zoro sobek dan Chopper yang melihatnya tampak terkejut. Karena sekarang adalah saatnya kemunculan para bintang utama, ucap Marco lagi. Ah, lihat itu. Wah, akhirnya dia bangkit, teriak para samurai. Dengan serangan ganda yang dahsyat, Sanji dan Zoro menyerang King dan Queen bersama-sama. Ayo kelompok topi jerami, teriak para samurai lagi. Hai alis keriting, kalau kita bisa memenangkan pertarungan ini, ucap Zoro. Yah, semakin terlihat jelas olehku sosok Luffy sebagai sang raja bajak laut, ucap Sanji. Zoro dan Sanji berdiri di hadapan King dan Queen yang terbaring di tanah tertutup kepulan debu. Jorojuro telah bangkit kembali. Ayo hajar mereka Sangoro-san, teriak orang-orang di sana. Chopper terkejut melihat efek obat dari Sukuming. Lukanya benar-benar sembuh, meski aku khawatir bagaimana jadinya nanti, ucap Chopper. Bawahan base pirates juga terkejut melihat Queen dan King terjatuh. King, Queen, ucap anak buah Kaido. King dan Queen terlihat terbaring di tanah. Keduanya tampak baik-baik saja tanpa adanya luka yang serius. Lalu salah satu bawahan bajak laut base mengarahkan senjatanya ke arah Zoro. Beraninya mereka menghajar All-Star kami, ucap orang yang akan menembak Zoro.
Akan tetapi tepat sebelum menembaknya, Kawamatsu yang melihat itu langsung menyerang dengan pedangnya. "Sebaiknya hentikan," ucap Kawamatsu. Hyogoro memberitahu semua orang untuk tidak mengganggu Sanji dan Zoro. "Kau benar Kawamatsu. Hai para bos kalian, jangan pikir untuk ikut serta dalam pertarungan mereka," ucap kakek Hyo. "Bos besar Hyogoro, tapi lawan mereka adalah All-Star," ucap bawahan kakek Hyo. "Dengar baik-baik, pokoknya jangan biarkan lawan maupun kawan mendekati mereka. Coba perhatikan, ekspresi mereka seolah mengatakan bahwa orang lain hanya akan menjadi penghalang," ucap kakek Hyo. Kemudian sosok selanjutnya beralih ke sosok Marco the Phoenix. Marco melihat Queen dan King saat mereka bangun, dan Marco mengingat apa yang dikatakan Shirohige kepadanya dulu. Di atas Red Line terdapat Mary Gyosei, tapi pada zaman dahulu sekali, sepertinya di atas sana juga pernah terdapat negeri dewa, ucap Shirohige waktu itu. Ketika Marco mengingat perkataan Shirohige dulu, beberapa bawahan bajak laut base mulai menembaki dia. Namun Ijo tiba tepat pada waktunya. Ijo menangkap Marco dan menembak balik bawahan base Pirates. Lalu Ijo membawa pergi Marco yang tampak sudah kelelahan. "Bisa-bisanya kau melamun di tengah medan perang," ucap Izo. "Aku hanya menunggu pertolonganmu kok." "Izo, apa kau percaya pada dewa?" ucap Marco. "Jangan malah bicara seperti ayah saat sedang mabuk," ucap Izo. Izo dan Marco pun pergi ke tempat yang lebih aman. Setelah itu kita melihat Queen dan King kembali memulai aksinya. "Yo, kalian yang ada di sana, apa kalian serius berniat mengalahkan kami? Semua serangan kalian sama sekali tidak berpengaruh pada kami. Kekeringan, wabah penyakit, kebakaran, kami adalah 3 bencana yang melindungi Kaido," ucap Queen. Kemudian Queen menembakkan sinar laser ke arah Sanji dan Zoro, tetapi mereka dapat menghindarinya. "Asal tahu saja, kami dijuluki All-Star karena kami tidak terkalahkan," ucap Queen. Zoro menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Sanji. "Ada apa denganmu?" tanya Zoro. "Bukan apa-apa, hanya saja sejak memakai Red Suit untuk yang kedua kalinya, rasanya tubuhku agak," ucap Sanji. "Hei, jangan malah jadi beban ya," ucap Zoro. "Aku tidak mengatakan kalau tubuhku bermasalah, aku hanya merasakan ada yang aneh," ucap Sanji. "Apa dengan alismu?" tanya Zoro. "Kubilang bukan," bentak Sanji kesal. Saat mereka berbicara, King menyerang Sanji dengan pedangnya, tapi Zoro berhasil menangkisnya dengan 2 pedang yang ada di tangannya. "Kau berhutang 1 padaku," ucap Zoro. Queen mengambil kesempatan itu dan mencoba menyerang Zoro dengan teknik barunya yang disebut Bridal Grapper, di mana Queen mengubah ekor dinosaurusnya menjadi cakar yang berapi. Namun Sanji melompat dan menendang cakar Queen dengan tendangan berapi. "Dengan ini hutangku lunas," ucap Sanji. Queen tertawa. "Dasar bocah tengik jadgi, ternyata kalian semua memang manusia hasil modifikasi seperti cyborg ya. Si keparat itu memang gila. Apa kakimu yang mengeluarkan api itu adalah kaki robot?" tanya Queen. "Sayang sekali, tapi aku adalah satu-satunya manusia biasa di antara mereka," ucap Sanji. Queen tampak bingung. "Jangan bodoh, manusia biasa mana bisa mengeluarkan api. Mustahil kau bisa melakukannya, kecuali kau adalah anggota suku Lunaria," ucap Queen. Setelah mengucapkan Lunaria, kita melihat ke wajah King. Dia mendengarkan percakapan itu. "Itu tidak mustahil, karena hasratku mampu membara hingga melebihi panasnya api," teriak Sanji. Lalu Sanji mulai melakukan tendangan api ke arah Queen. "Memasak monster laut pun hal yang mudah bagiku, dinosaurus sialan," ucap Sanji. Tapi Queen berhasil menangkis tendangan Sanji. "Kalau begitu akan kutunjukkan kekuatan sesungguhnya dari cyborg yang bahkan tidak bisa diciptakan oleh Vegapunk," ucap Queen sambil menangkis serangan Sanji. Zoro melihat King sedikit lengah, dan Zoro langsung melancarkan serangan kepada King. "Bukan waktunya melihat ke arah lain, mumi hitam," ucap Zoro. Namun King berhasil menangkis serangan Zoro dengan pedangnya. Tiba-tiba, ujung pedang King berubah bentuk menjadi seperti sisir. Kemudian King menarik pedangnya, dan 2 pedang dari Zoro pun terlempar ke samping. "Hah, pedang macam apa itu?" pikir Zoro. Kemudian King melancarkan pukulan kuat ke wajah Zoro. Terlihat pukulan itu akan mengenai wajah Zoro, tapi Zoro berhasil menggerakkan kepalanya tepat waktu, dan dia telah menghentikan pukulan King dengan pedang yang ada di mulutnya. "Begitu rupanya, dasar mesin pembunuh," ucap Zoro. "Apa menurutmu teknik dan gaya bertarung diperlukan dalam sebuah pertarungan?" ucap King. "Yah, perkataanmu ada benarnya juga. Kau memang tidak pernah mengatakan bahwa dirimu adalah seorang pendekar pedang. Kalau begitu, lakukan sesukamu di saat pertarungan penentu nanti. Mungkin saja aku malah akan menggigit tenggorokanmu sampai putus. Aku juga akan melakukan segala cara asalkan bisa mengalahkanmu,"
ucap Zoro. Zoro mengambil 2 pedang yang terlepas dari tangannya dan kembali ke pertarungan. Hyogoro dan Kawamatsu sedang melihat pertarungan Zoro dan King. Kawamatsu mengetahui bahwa Zoro adalah pendekar pedang yang tangguh. Bos besar Hyogoro, saat Nona Hiyori berkata bahwa dia akan memberikan Enma kepada pria itu, ada alasannya yang membuat saya memberikan begitu saja, ucap Kawamatsu. Yah, aku paham. Padahal dia adalah seorang bajak laut yang datang dari negeri luar. Tapi anehnya dia bagaikan pinang di belah dua dengan daimo wilayah Ringo, Shimotsuki Ushimaru saat masih muda, ucap kakek Hio. Itu benar, bahkan gaya berpedangnya juga mirip. Tuan Ushimaru adalah seorang pendekar pedang yang hebat, sekaligus keturunan Shimotsuki Ryuma sang dewa pedang. Selain itu, saya juga merasakan bahwa tindakannya mengembalikan pedang siswi ke negeri Wano adalah sebuah takdir. Ditambah lagi, Ryuma juga seorang samurai bermata satu, ucap Kawamatsu. Terlihat Zoro dan King saling jual beli serangan. Shin beralih ke lantai 2 kastil Onigashima. Kita harus membantu Jack, jangan biarkan mereka membantunya, ucap orang-orang di sana. Jack dan Inuarashi terus bertarung. Jack terlihat dalam bentuk hibridnya. Kakinya masih kaki raksasa, tetapi badan dan tangannya berbentuk manusia. Kepalanya adalah campuran dari mamut dan bentuk manusia. Ia mempertahankan belalainya yang besar dan taringnya yang besar, tetapi memiliki kepala yang lebih kecil dan tidak memiliki telinga seperti mamut. Tubuhmu sudah babak belur kan? Waktunya tidur, wahai Raja Siang Hari. Jangan cemas, aku sudah mengampuni negaramu yang sudah hancur karena membohongi kami dengan menyembunyikan para samurai, ucap Jack. Jack menyerang Inuarashi dengan belalainya. Jika saat itu kami membiarkan Raijo mati, maka kami akan menanggung malu dan takkan punya muka untuk kembali ke negeri Wano. Setiap hari yang kami lalui sejak hari kematian Tuan Oden adalah untuk memastikan terwujudnya hari peperangan terakhir ini, ucap Inu sambil menangkap belalai Jack dan melemparkannya keluar ruangan. Inuarashi mengingat ketika disiksa oleh Jack saat di Jao dan mengatakan bahwa sekarang semuanya akan berbeda. Berkat lubang besar di langit-langit yang dibuka oleh Kaido, Inuarashi bisa berubah wujud menjadi sulongnya. Selama 20 tahun kami terus bertanya-tanya pada diri kami sendiri, apakah kami masih tetap samurai Tuan Oden? Ucap Inu. Kenapa kau bisa berubah wujud sulong? Ucap Jack. Ada lubang di atap, ucap Jack lagi saat melihat ke langit-langit. Meski ribuan tahun berlalu dan seluruh kota telah hancur tanpa sisa, kami akan mewujudkan peperangan terakhir ini. Meski harus ada yang mati, kami pasti akan menang dan mendatangkan fajar bagi dunia ini, ucap Inu. Shin beralih keluar kastil Onigashima. Kubah tengkorak, pintu masuk depan. Tepat setelah serangan Nekomamushi kepada Perospero. Tanpa Pedro, Luffy dan kawan-kawannya takkan bisa tiba di sini. Perospero. Nekomamushi mendekati Perospero dan mengatakan bahwa dia akan membalas kematian Pedro. Begitu bulan purnama yang indah, ucap Perospero yang terbaring di tanah melihat bulan purnama. Lihatlah baik-baik Pedro, lihatlah sepuasmu sambil menikmati sake, ucap Neko. Begitu Neko melangkah keluar, cahaya bulan purnama menyebabkan Nekomamushi berubah menjadi bentuk sulong. Itu wujud sulong, ucap Perospero tampak ketakutan. Sebaliknya, ini akan menjadi malam terakhir untukmu menyaksikan bulan purnama, pria lidah, ucap Neko. Di lantai 2 kastil Onigashima, Raijo dan Pokorokuju masih bertarung. Kini Oden telah tiada. Kalian para arwah penasaran malah mengabdi pada seorang bocah. Sungguh menggelikan, ucap Pokorokuju. Tutup mulutmu, jangan berani menertawakan masa muda seseorang. Sama seperti kita yang pada akhirnya memperoleh gelar samurai. Setiap orang pasti akan tumbuh dan berkembang. Negeri Wano akan melindungi pertumbuhan Tuanmu Momonosuke. Karena itu, takkan kubiarkan kalian merengutnya, ucap Raizo. Sementara itu di pantai Wano Kuni, Udon, pelabuhan Tokage, Hot Pirates kesal. Mereka telah menarik senjata mereka dan menunjuk sesuatu yang sangat mengingatkan mereka kepada Kaido. Kenapa dia bisa ada di sini? Itu Kaido. Apa kita bisa menghadapinya? Topi jerami bahaya, menjauhlah dari situ, ucap anak buah Lau. Dengan halaman ganda yang menakjubkan, kita melihat seekor naga raksasa di hadapan Luffy. Itu adalah bentuk naga dari Momonosuke. Luffy mengingat pertemuan pertamanya dengan Momonosuke. Kau ini Momo kan? Tanya Luffy. Yah, ucap Momonosuke. Momonosuke sekarang berusia 28 tahun. Shinobu telah membuatnya tumbuh 20 tahun dengan kekuatannya. Shinobu menangis saat dia mengingat saat dia membesarkan Momonosuke. Kita hanya melihat gambar Shinobu yang memegang tangan Momonosuke. Kita tidak bisa melihat seluruh tubuh Momonosuke. Namun, kita tahu bahwa Momonosuke dewasa lebih tinggi dari Shinobu. Apa dia bocah yang tadi? Bagaimana bisa? Teriak para anak buah Lau tampak heran. Sesuai permintaan Tuan Momonosuke,
Ini adalah sosok beliau saat berusia 28 tahun, ucap Shinobu sambil menangis. Jadi kau bisa melakukan hal seperti ini? Kenapa kau menangis? Ucap Luffy. Soalnya, ucap Shinobu. Shinobu pun mengingat ketika dia melihat Momonosuke dalam bentuk manusianya. Tuan Momonosuke, Anda tampak seperti, ucap Shinobu waktu itu. Ayo Momo, mari kita rebut kembali negeri Wano, ucap Luffy. Yah, ucap Momonosuke. Luffy dan Momonosuke pun pergi. Yos, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.